Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apa sih itu transformasi? Transformasi sebuah bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar ke tempat lain pada bidang yang sama. Macam-macam transformasi, yang pertama ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang translasi. Kalian pernah lihat nggak sih orang yang sedang berjalan ataupun mobil yang sedang bergerak di jalan, barang yang dipindahkan dengan alat berat, maupun lift yang kalian gunakan pada saat di mall, dan anak yang sedang bermain perosotan, merupakan contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah perubahan posisi suatu objek, baik itu garis, titik, ataupun bangun dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakilkan oleh sebuah garis berarah. Jika bayangan A, X, Y ditranslasikan A, B, maka A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika A positif, maka akan bergeser ke kanan. Jika negatif, maka akan bergeser ke kiri. Dan B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif, maka akan bergeser ke atas, dan jika negatif, maka akan bergeser ke bawah. Dalam sistem koordinat, translasi dapat dihitung dengan rumus P, X, Y ditranslasikan dengan AB, maka P aksen menjadi X plus A, Y plus B. Dengan posisi awal 0,0, jika A 6 digeser ke kanan pada sumbu X dan B 4 digeser ke depan pada sumbu Y, sehingga posisi akhir peti setelah translasi adalah 0,0 menjadi 6,4. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Titik A 4,-3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Coba kamu sketsakan pergerakan titik tersebut pada koordinat kartesius. Dapatkah kamu menyebutkan proses pergerakan titik tersebut? Yang pertama yaitu titik A berada di 4,-3. Lalu bergerak 6 langkah ke kiri dan 1 langkah ke bawah menjadi berada di titik min 2, min 4. Lalu digerakkan lagi sebanyak 3 langkah ke atas dan 3 langkah ke kiri menjadi min 5, min 1. Untuk mengetahui kebenarannya, kita akan cek menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan hasil translasi garis lurus 2x plus 3y sama dengan 6 oleh translasi 3 min 4. Untuk memperoleh hasil translasi garis lurus tersebut, kita dapat mengambil terlebih dahulu dua titik pada garis tersebut. Misalnya, titik potong 2x plus 3y sama dengan 6 pada sumbu x dan sumbu y. Pada tabel, 2 titik pada 2x plus 3y sama dengan 6 diperoleh sebagai berikut, di mana x, y-nya menjadi 3,0 dan 0,2. Selanjutnya, dicari hasil translasi 3 min 4 terhadap titik 3,0 dan titik 0,2, yaitu titik awal 3,0 ditranslasikan 3,4 menjadi 6, min 4 dan titik awal 0,2 ditranslasikan 3, min 4 menjadi 3, min 2. Dari titik bayangan tersebut dibuat persamaan garis lurus. Didapat 2x plus 3y sama dengan 0. Jadi translasi 3 min 4 pada garis 2x ditambah 3y sama dengan 6 adalah garis 2x plus 3y sama dengan 0. Untuk soal selanjutnya, translasikan segi 4 EFGH pada gambar sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Untuk soal ini, kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mengecek kebenarannya. Baik, untuk materi transformasi geometri yang kedua yaitu adalah rotasi. Pernahkah kalian melihat jam dengan jarum jam yang bergerak ataupun biang lala saat biang lala berputar?
dan melihat roda sepeda saat kalian mengendarai sepeda merupakan contoh rotasi pada kehidupan sehari-hari. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Untuk apersepsinya, di sini ada sebuah cerita. Di sebuah taman hiburan terdapat biang lala raksasa yang selalu berputar membawa pengunjung menikmati pemandangan dari ketinggian. Biang lala ini berputar mengelilingi porosnya secara perlahan dengan arah yang tetap. Di suatu hari, Siti dan teman-temannya naik biang lala. Awalnya mereka berada di kursi yang terletak pada titik 0,6, tepat di bagian paling atas biang lala. Setelah beberapa menit, biang lala berputar 90 derajat searah jarum jam. Sekarang, posisi mereka telah berubah, tetapi jarak dari pusat biang lala tetap sama. Gerakan biang lala inilah contoh rotasi dalam matematika, di mana rotasi merupakan pergerakan suatu objek yang berputar di sekitar titik tetap yang dinamakan pusat rotasi dengan sudut tertentu. Dalam kasus biang lala ini, pusat rotasi adalah titik tengah biang lala, dan sudut rotasinya adalah 90 derajat searah jarum jam. Lalu jarak kursi dari pusat rotasi selalu tetap sama, dan hanya posisinya yang berubah. Jika kursi awal berada di titik 0,6 dan biang lala berputar 90 derajat searah jarum jam, maka posisinya menjadi dari 0,6 menjadi 6,0. Untuk mencari bayangan dari hasil rotasi dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk memahami tentang rotasi, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Titik A 3,2 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0. Tentukan hasil rotasi titik A jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi 90 derajat. Untuk menjawabnya, kita buat dulu titik A yaitu 3,2. Lalu kita rotasikan sebesar sudut berlawanan arah 90 derajat. Lalu didapatkanlah hasil min 2,3. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan dengan GeoGebra. Untuk contoh soal yang kedua, di sebuah pusat perbelanjaan terdapat area parkir dengan jalur sempit. Pak Dodi ingin memarkirkan mobilnya yang awalnya menghadap ke utara pada koordinat 8,2. Untuk masuk ke tempat parkir, ia harus memutar mobil 90 derajat berawaran jarum jam agar sejajar dengan garis parkir. Pertanyaannya yang pertama, tentukan koordinat akhir mobil setelah rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0. Yang B, jika mobil harus diputar lagi 180 derajat dari posisi akhirnya, ke arah mana mobil akan menghadap? Untuk menjawab pertanyaan A, di mana rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dari tabel sebelumnya diperoleh jika X, Y dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat menjadi min Y, X. Maka titik A 8,2 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi min Y, X menjadi A min 2,8. Jadi koordinat setelah rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah min 2,8. Lalu pertanyaan yang B, jika mobil harus diputar lagi 180 derajat dari posisi akhirnya. Posisi akhirnya yaitu A 8,2 dirotasikan 180 derajat. Jika dirotasikan 180 derajat, pada tabel sebelumnya yaitu rumusnya min X, min Y menjadi 2,-8. Jadi koordinat setelah rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam adalah 2,-8. Agar kalian lebih paham tentang materi translasi dan rotasi, kalian bisa mengerjakan soal pada QR Code berikut.